Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Wirya dengan NIM 20031037. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah program yang mana untuk memenuhi tugas pengantar coding. Tugas mata kuliah pengantar coding. Judul dari program saya yaitu membuat kalkulator sederhana. Baiklah, mari kita lihat bagaimana cara pembuatan program kalkulator sederhana tersebut. Sebelumnya saya sudah membuat program di mana program awal saya adalah membuat kalkulator sederhana. Sekarang saya akan membuatnya dari awal terlebih dahulu. Yang pertama, yang paling awal dalam pembuatan program yaitu adalah menggunakan include IOStream. Yang mana harus teman-teman perhatikan dalam setiap program pasti menggunakan include IOStream. IOStream. Nah, di sini kita menggunakan tanda kurung yang berbeda. Kemudian yang perlu kita masukkan yaitu using non-spec std. Jangan lupa menggunakan koma 2 pada bagian dari std tersebut. Nah, kemudian kita jarakkan agak 2 baris, kemudian kita menggunakan inMine. inMine ini adalah sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam sebuah program kita. inMine, kemudian kita menggunakan tanda kurung dan kemudian kita spasi lagi dan menggunakan tanda kurung kurawa dan kita spasikan kembali. Kemudian kita input apa-apa saja yang akan kita masukkan. Di sini saya akan menginputkan nilai dari perkalian, penambahan, hasil dan juga menu. Nah, di sini kita melambangkan angka tersebut dengan A, B. Berarti kita menggunakan in A, B spasi, kemudian hasil, kemudian menu, dan jangan lupa titik komanya pada bagian belakang. Dan kita di sini saya menggunakan float, di mana di situ akan terlihat hasil dari pembagian dan juga perkalian, dan kemudian akan terdapatnya hasil bagi. Jangan lupa titik koma. Di sini setelah itu kalau kita adanya penggunaan ulang, maka kita menggunakan cat ulang, titik koma bagian belakang, kemudian enter, dan di sini setelah itu kita enter kembali dan kita jarakkan 1 baris dan kita membuka kurung kurawa kembali, dan kita juga di sini saya akan membuat kepala dari program saya terlebih dahulu. Itu saya di sini menggunakan print. Kita buka kurung, titik tanda kutip, kemudian kita beri penggayaan atau penjarakan pada bagian kepala nantinya. Dan cukup segitu, dan kita menggunakan ini, dan paren, dan pada bagian akhir kita beri titik koma. Kemudian enter, dan kita print kembali, buka kurung lagi, dan jarakkan, dan menggunakan hello pada bagian atas,
kemudian tanda kutip, dan di sini juga menggunakan tanda kutip. Printf, dan lupa bagian akhirnya diberi tanda titik koma, dan kita memberikan jika ingin menambahkan nama, NIM, dan juga jurusan serta judul dari program yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan jurusan saya. Dan memasukkan judul dari program yang saya buat. Dan sekarang kita membuat penspasian pada bagian bawah agar adanya jarak. Seperti yang kita lakukan pada bagian atas. Di sini kita menggunakan double N. Kecil. Kemudian pada bagian akhir kita bikin titik koma dan spasi lagi. Kemudian kita akan memprint bagian-bagian apa saja yang akan kita masukkan dalam program kalkulator sederhana ini. Nah, yaitu kita akan menampilkan nantinya adanya menu. Ya. Kemudian spasi lagi, dan kita akan memasukkan penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pembagian. Dan kita menggunakan printf kembali.
titik, dan masukkan penjumlahan. Dan sama seperti kemudian pengurangan. Yang kedua, di sini kita menggunakan pengurangan. Jangan lupa titik di bagian belakang. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat perkalian titik 3. Kita jarakkan sedikit. Adanya perkalian di tempat ada pembagian. Enter lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk masukkan pada pilihan menu tadi, yang mana sudah kita buat pada bagian awal, kemudian kita spasi lagi, dan print F, dan akan ada pilih menu, jarakkan pada bagiannya titik koma, dan bawah lagi kita akan karena di sini kita akan membuat pemasukan penginputan, maka print lawannya adalah scan. Tapi jika code maka lawannya adalah chain. Maka di sini kita masukkan scan, kurung kembali, tanda kutip, kemudian ini, dan koma, dan menu. Jangan lupa titik koma. Kita membuat penjarakan pada dan kita di sini menggunakan suite, itu memasukkan menu-menu yang akan kita berikan.
Dan pada langkah kedua ini, kita akan membuatkan sama persis pada langkah 1. Tetapi di sini karena pengurangan, hanya pembedanya adalah rumus pada pembuatan hasilnya. Nah, mari kita buat. Nah, pada bagian ini kita hanya tinggal mengubah, yaitu dengan pengurangan. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian di sini juga kita ubah dengan pengurangan, dan setelah itu kita jarakkan sedikit sebagai pembeda, dan di sininya tetap, dan juga di break, dan pada saatnya kita membuat perkalian. Pada perkalian juga sama, pada bagiannya itu kita hanya mengubah rumus dari penggunaan hasil. Nah, di sini kita copy saja agar tidak memakan waktu, maka kita copy saja. Kita paste saja, dan di sini kita pada bagian awal kita membuat bilangan pertama dulu. Nah, itu pada perkalian. Begitu. Kemudian pada rumus juga berbeda. Pada rumus hasil kita juga akan mengubahnya, yaitu menjadi bintang, karena pada laptop biasanya perkalian pada program adalah menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian pada pembagian juga demikian. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kelas 4 pada pembagian. Nah, di sini kita hanya mengubah tandanya menjadi hasil bagi, yaitu di sini pada pembagian kita menggunakan C, dan di sininya adalah D. Dan di sini pada hasil bagi kita menambahkan hasil bagi
kemudian C dibagi dengan D. Dah. Nah, pada pembagian ini ada pembeda, yaitu pada hasil bagian akhir ia menggunakan persen titik 2F dibagi N 2F 2F dibagi N, dan kemudian koma hasil bagi. Nah, jadi satu ya minggu dan pada bagian ini kita membuat default atau jika ada terjadinya kesalahan, yaitu kita membuat pemilihan, yaitu dengan kata Anda salah memilih menu. Kemudian, nah, ininya sudah selesai. Nah, di sini pada program saya ini pada tugas ditentukan, yaitu adanya sistem pengulangan serta percabangan. Nah, yang dimaksud dengan percabangan di sini adalah adanya pembagian beberapa pembagian. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa percabangan, yaitu adanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, jika kita ingin mengulang sebuah program, maka kita bisa menggunakan will do atau menggunakan will atau will do. Sedangkan di sini saya akan menggunakan will, maka kita bisa menggunakan pada bagian akhir, yaitu pada bagian akhir. Kita bikin di sini dulu break, penghentian. Nah, kemudian pada bagian ini kita masukkan cout. Boleh menggunakan cout di sini. Kemudian kita buat apakah ingin mengulang, apakah ingin mengulang ke menu. Kita beri tanda tanya, kemudian kita beri tanda kurung, yaitu Y per T. Dan pada bagian akhir, jangan lupa memberikan tanda titik koma. Dan kita menggunakan cin. Di sini kita menggunakan cin karena menggunakan cout kita menggunakan cin. Maka untuk mengakhirinya kita menggunakan ENDL. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita di sini setelah pada bagian ini kita menggunakan will pada bagian akhir, kemudian ulang tanda seru, kemudian kita beri tanda sama dengan, dan menggunakan T. Kemudian kita mungkin penutupan, itu return. Pada
Biasanya di sini programnya berbeda-beda. Jika menggunakan checkout bisa menggunakan get, sedangkan pada print scan kita bisa menggunakan pada pengakhiran yaitu return, yaitu menggunakan nol yang mana selalu diakhiri dalam penutupan. Nah, di sini karena kita menggunakan pada bagian bawahnya ada menggunakan will, maka di sini kita menggunakan do. Nah, karena kita di sini menggunakan do, maka yang bagian ini kita hapus dan membuka kembali tanda kurung bawah. Hari Minggu tuh. Ulang. Do berarti tanda kurung. Nah, teman-teman dapat melihatnya di sini kita akan melakukan kompilasi apakah terjadi error atau tidak. Nah, mari kita melakukan kompilasi. Nah, di sini kita memberi nama pada dokumen terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat nama saya Wika Wirya 2003 10 Wika Wirya 2003 10 tugas ke 15. Oh, ternyata ada kesalahan. Di sini kita perbaiki terlebih dahulu. Tidak menggunakan spasi. Nah, pada penghitungan, pada pengurangan, tanda pengurangan juga ada kesalahan, yaitu print kedua spasi pengurangan. Di sini kita terjadi kesalahan print. Kita lakukan compile kembali. Wah, terjadi kesalahan juga. Printf menggunakan printf menggunakan tanda tanda. Di sini pun juga ada ketinggalan. Ini juga ada. Juga ada kesalahan di sini besar. Kita compile kembali. Pada hasil ini juga terjadi kesalahan. Maka yang perlu kita lakukan ya di sini ada yang ketinggalan, yaitu tanda sama dengan, kita compile lagi, salah lagi. Maka yang digunakan di sini adalah hasil sama dengan A tambah B kenapa salah lagi, ya ampun.
Nah, kita compile kembali. Di sini ada kesalahan scan, kemudian hasil sama dengan tambah. Yang membuat tulisan apa tuh tulisan esai itu metode penelitian, tujuan penelitian kayak cuma tapi lain ada sudah butuh presentasikan tulisan yang ada presentasi loh. Tapi ada ini dari ibu ini. Salah lagi. Kalau pakai baju oke. Ya Mbak selangi Bunda. Ya, betul tugas ya stres. Iya, bye. Tolong pembagian tadi karena ada kesalahan maka sudah diperbaiki di sini, maka sekarang yang tinggal hanyalah untuk melakukan kompilasi. Nah, karena semua sudah selesai kita perbaiki, nah teman-teman dapat menggunakan hasil ini dan bisa menjadi pedoman dalam pembuatan program kalkulator coding. Nah, di sini kita akan melakukan kompilasi. Nah, ini dia hasil dari running yang keluar jika hasil program yang kita buat itu benar, dan jika salah ia tidak akan akan menunjukkan suatu error pada bagian-bagian tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa ingin menentukan pemilihan yang mana terlebih dahulu teman-teman pilih. Misalnya untuk melakukan penjumlahan. Nah, maka kita pilih menu 1 dan enter, kemudian pilih bilangan pertama yang ingin dijumlahkan. Misalnya kita menggunakan 20, dan yang kedua, masukkan bilangan kedua yaitu 20, maka hasilnya adalah 40. Nah, jika teman-teman ingin melakukan pengulangan, maka teman-teman harus kembali ke menu pertama. Nah, jika ingin kembali ke menu pertama, maka kita harus menggunakan Y, dan akan kembali lagi ke menu pertamanya. Dan jika ingin memilih menu yang kedua, maka kita disuruh lagi untuk memilih menu yang pertama, itu yang kedua 21, maka hasilnya adalah -11. Nah, jika ingin juga kembali pada menu awal lagi, maka kita Y, dan jika ingin mengambil perkalian, maka tekan 3 dan menu pilih pertama, enter kembali, dan kali dengan 20, maka hasilnya 240. Dan jika ingin kembali lagi ke menu pertama, tekan Y, dan masukkan angka pilihan ke-4, maka masukkan menu yang pertama itu 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, karena programnya sudah habis, maka kita menutupkan dengan mengucapkan jika menekan Y kembali, maka juga kembali ke menu pertama, dan kita juga disuruh lagi memilih, kemudian enter lagi, enter lagi. Dan jika untuk menghentikan, maka teman-teman hanya menyetel kata huruf T, maka program akan berhenti sampai di sana. Nah, kemudian dari penjelasan yang tadi kita sekarang akan memperjelas penjelasan pada bagian akhir. Nah, di sini setiap membuat program kita harus menginput data yang awal, yaitu include IOStream jika kita ingin membuat sebuah program, dan juga using namespace dan itman. Itman ini adalah penggunaan yang mana yang akan kita masukkan pada sebuah program. Nah, di sini ini adalah kepala dari sebuah program, dan ini adalah pemilihan menu yang akan kita pilih, dan kemudian di sini adanya menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian, dan adanya kata pengulangan.
Nah, baiklah, tadi pada penjumlahan terjadi kesalahan pada pembuatan hasil menggunakan rumus, maka sudah Wika perbaiki, pada yang terjadi pada kesalahan, dan di sini teman-teman tinggal melakukan compile apakah programnya berhasil atau tidak. Mari kita menggunakan pengkomplikasian pada program. Kita tunggu. Jika pengompilan berhasil, maka ia akan keluar layar hitam seperti ini karena runningnya sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilihkan pemilihan menu yang mana yang mau teman-teman pilih. Misalnya kita pilih pada bagian 4. Maka di sini kita akan mendapatkan pembagian. Nah, kita pilih ya angka berapa yang mau kita masukkan. Contohnya angka 12 dan angka kedua 3, maka hasilnya adalah 4. Hasilnya, dan jika kita menggunakan untuk kembali ke menu pertama, kita tekan Y, dan jika ingin memilih lagi menu kedua, maka kita masukkan angka yang pertama ingin dibagi, yang ingin dikurangkan, misalnya 45, angka kedua 25, maka hasilnya adalah 20. Nah, jika teman-teman tidak lagi ingin melakukan pemilihan, teman-teman bisa menekan huruf T. Maka program akan berhenti seperti ini. Nah, sekian presentasi yang dapat Wika sampaikan. Jika terjadi kesalahan, Wika juga mohon maaf. Dan semoga teman-teman bisa menggunakan program ini sebagai panduan untuk membuat program pada kalkulator. Sekian penyampaian dari Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.